Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dalam kesempatan ini atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Perkenalkan, nama saya Bunda Indah Susanti, kami dari Majelis Taklim Perumahan Pelikan KDA Batam, di mana di sini kehadiran kami ingin membawakan susunan acara yang akan berlangsung pada kesempatan ini, yaitu acara wisata religi dan bakti sosial kunjungan keluarga besar Majelis Taklim Pelikan Garuda KDA ke Pondok Pesantren Agro Desa Berdaya Tanjung Banon, Sembulang. Tanpa memperpanjang waktu, yang terhormat Bapak Pengasuh Pondok Ustadz Taufik bin Rohi Yasin, kepada Pak Ustadz. Yang terhormat Pimpinan Desa Bapak Hasan, selamat datang. Yang terhormat Ibu RW 005 Ibu Retno Palupi, terima kasih Ibu. Yang terhormat Bapak RT 001 RW 005 Bapak Ikrar beserta Ibu, terima kasih atas kedatangannya. Yang terhormat Pimpinan Majelis Taklim Pelikan Garuda KDA Bunda Deti. Untuk acara ini kami akan buka dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ananda Bilal, santri dari PPA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Allahu ya Isa ibna Maryam a'anta qulta linnas ittakhizuni wa ummiya ilaini min dunillah. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. In kuntu qultu faqad alimta. Ta'lamu ma
في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Masya Allah. Semoga anak-anak kita bisa seperti Ananda Bilal ya Bu Ibu. Amin. Oke, selanjutnya kata sambutan dari ketua rombongan yang kali ini akan diwakilkan oleh Ketua Majelis Taklim Pelikan Garuda KDA kepada Bunda Deti. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain, amma ba'd. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, mari sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah kita dilimpahkan nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan yang sangat bahagia sekali. Kami dari Majelis Taklim Pelikan Garuda alhamdulillah bisa bersilaturahim ke Pondok Pesantren Agro Tanjung Bandung Sembulang. Sholawat serta salam mari kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Bapak Ustadz Topik sebagai pengasuh pondok, Bapak Siswanto SE sebagai Direktur DSNI,
Bapak Yuja Amnosa dan para staf jajaran, dan yang sangat kami sayangi anak-anakku sekalian, anak-anak di pondok pesantren. Yang saya banggakan, Ibu RW, Bu Dr. Upi, Bapak RT, Bapak Ikrar, dan Bu RT, Ibu Dinta, dan ibu-ibu Majelis Taklim Garuda yang telah membagikan rezekinya untuk santunan ini. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini. Semoga kebaikan ibu-ibu semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agenda santunan ini merupakan agenda tahunan kami yang biasa dilaksanakan 1 tahun sekali dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1440 Hijriah, wisata religi, alam, dan bakti sosial. Kami mewakili ibu-ibu taklim Pelikan Garuda akan menyerahkan berupa 20 paket sembako untuk warga sekitar, sembako untuk pondok, body bag sebanyak 45 piece, peralatan mandi, dan Al-Quran yang diwakilkan dari Ibu Nina yang dikasihkan berupa peralatan mandi, Al-Quran, dan peralatan sekolah. Yang kelima, 45 amplop yang berisi uang masing-masing 200.000 rupiah. Mohon barang-barang bawaan kami diterima dengan baik. Mudah-mudahan bermanfaat dan berkah. Mungkin dari kami cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Bunda Deti atas sambutannya. Semoga kunjungan kita ini bukan yang pertama ya Bu ya, akan berkelanjutan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut aja ya Bu sambil dipasang. Selanjutnya adalah kata sambutan dari pimpinan desa berdaya kepada Bapak Hasan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul ibu-ibu. Alhamdulillah udah sampai di lokasi, meskipun jalannya agak sedikit, mohon maaf ya ibu-ibu, terkendala tadi kamu juga. Kemarin juga kita ketahui bersama hujan berturut-turut baik di Batam maupun di sini gitu ya Bu. Namun alhamdulillah kita bisa dengan keadaan sehat, bisa berkumpul, bisa silaturahmi antara kami dengan ibu-ibu, yaitu kami di pesantren, baik anak-anak santri juga para warga sekitar, para warga yang berkebun, bercocok tanam di daerah sekitar. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita nantinya akan diberikan syafaat di yaumil kiamah kelak. Amin amin ya robbal alamin. Yang pertama kami muliakan kepada pengasuh pondok pesantren Agro Nurul Islam Al Ustadz Taufik bin Ro'i Yasin. Semoga senantiasa beliau diberikan kesehatan serta kekuatan sehingga bisa mendidik, bisa memberikan kita tausiah-tausiah sehingga kita bisa lebih
baik begitu ya Bapak, termasuk anak-anak kita doakan guru-guru kita juga semua yang ada di kawasan Kampung Berdaya. Kita hormati juga Ketua Rombongan, Ketua Majelis Taklim dari Kluster Pelikan Garuda, betul ya Bu ya, yang sudah hadir, termasuk juga dengan rombongannya yang sudah hadir. Juga kami hormati hadir Ibu RW gitu ya, serta Bapak RT. Selamat hadir Bapak, selamat berkunjung di tempat kami. Serta kami hormati juga rekan-rekan seperjuangan kita satu naungan, yaitu dari DSNI Amanah, yaitu Direktur DSNI juga Bapak Siswanto yang telah menjembatani atas kegiatan ini. Kami ucapkan terima kasih beserta jajarannya juga yang hadir, dan juga kami hormati para undangan warga sekitar yang hadir. Mohon maaf mengganggu waktunya, yang biasanya berkebun bercocok tanam, namun hari ini kita bisa saling bertemu untuk bersilaturahmi. Serta yang kami banggakan anak-anakku, santri-santriku, anak-anak santri Pondok Pesantren Agro. Semoga kalian nanti bisa meneruskan perjuangan-perjuangan para ulama. Amin ya robbal alamin. Yang berikutnya kami ucapkan terima kasih banyak ini kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, terutama ibu-ibu yang mana sudah memberikan donasinya, sudah bisa berkunjung silaturahmi ke tempat kami. Kami sangat-sangat mengucapkan terima kasih, karena yang mana di mana anak-anak kita juga pesantren di sini juga tidak berbayar ibu-ibu. Namun dengan adanya bantuan ibu ini sangat membantu untuk kepentingan kebutuhan kami. Terima kasih sangat Ibu ya, jazakumullah khairan kasir. Semoga senantiasa amal-amal ibadah Ibu yang sudah diberikan nanti akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga kami mohon maaf banget ini karena jalannya juga tadi jalan kaki sampai di sana saya nggak bisa melihatnya begitu ya. Mohon maaf, ini juga kendala kami, namanya di hutan juga ya Ibu ya. Hujan lebat berturut-turut, semoga ini ke depan juga harinya menjadi cerah begitu ya, sehingga kita juga bisa beraktivitas kembali dengan normal. Sedikit Bapak Ibu kami sampaikan terkait gambaran atau ulasan tentang Desa Berdaya. Jadi Desa Berdaya atau Kampung Berdaya yang kita tempati saat ini adalah suatu nama program yang digagas oleh Nurul Islam Group satu naungan dengan Bapak Sis juga, di mana Kampung Berdaya ini adalah sebuah lahan 10 hektar yang mana dihuni oleh para warga-warga yang ikut bergabung, yang mau bergabung untuk tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan umat, di mana di dalamnya juga ada pesantren, gitu, ada masjid, begitu Bapak Ibu ya. Juga selain kita ada pondok pesantren yang notabene juga anak-anak ini tahfiz Quran juga kita didik dengan keagroan ya, karena kita juga punya unit usaha baik di bidang ada pertanian, ada perkebunan, juga ada peternakan, juga ada perikanan. Jadi anak-anak kita di samping mereka itu juga dididik untuk hafalan Al-Qur'annya, juga mereka di sini dididik di bidang-bidang pekerjaan yang sifatnya mix farming begitu. Jadi ada perkebunan, anak-anak juga bercocok tanam untuk belajarnya mereka. Untuk berikutnya harapan ke depan dengan adanya bantuan ini semoga menambah persaudaraan kita gitu ya. Juga ibu-ibu nanti di waktu yang lain bisa berkunjung di tempat kami. Sebenarnya kalau nggak hujan kita wisatanya juga banyak sebenarnya Ibu. Di belakang juga ada Arung Bakau yang kita bisa naik perahu ke Bakau-Bakau sebenarnya kalau nggak hujan. Juga ada flying fox gitu ya, kalau mau uji mental bergelantungan gitu kita juga ada flying fox. Namun mohon maaf kita belum siapkan karena juga kondisinya cuacanya hujan ya Ibu ya. Mungkin lain waktu bisa ketika hari libur atau hari kerjanya itu libur malam minggu atau apa gitu bisa berkunjung dengan bapak atau anak-anaknya, bisa hadir ke tempat kami. Kami selalu terbuka untuk semuanya. Juga bisa disampaikan kepada anak-anak yang di Batam, jika di mana ada anak-anak yang di sana itu terlantar begitu ya, tidak punya pendidikan, tidak sekolah, bisa diarahkan ke tempat kami, tidak berbayar insya Allah Ibu ya. Jadi bisa
kita menambah ramainya anak-anak kita di sini. Juga ketika ada bapak-bapak atau warga yang dewasa ketika tidak mempunyai pekerjaan, nggak apa-apa, ditawarkan saja ikut bergabung di tempat kami jika mau, tujuan yang sama, yaitu untuk kepentingan umat, gitu ya Ibu ya, kepentingan bersama, kemaslahan umat. Karena lahan kita ini notabene memang lahan wakaf, tidak ada yang memiliki. Bisa hubungin saya, hubungin Ustadz Taufik, hubungin Mas Iswanto sebagai penjembatan kami biasanya. Mungkin itu saja Bapak Ibu yang disampaikan. Nanti setelah acara ini boleh main-main panen kangkung atau panen apa yang ada di bawah boleh. Daun bawang juga ada, cabenya juga ada. Kalau timunnya itu Mas Birul masih belum panen. Mungkin itu saja. Mohon maaf agak terlalu panjang. Demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya nih Pak, kayaknya menarik sekali nih. Saya lihat tadi baru masuk aja udah, wah jagung. Ada genjer. Ya kan Bu, langsung mata, seger. Nah, kan tuh Ibu seneng banget kan Bu. Oke, nanti kita minta genjernya Bu. Alhamdulillah, terima kasih kepada Pak Pindes Desa Berjaya. Selanjutnya, kayaknya kurang afdal kalau kita belum mendapat info paling tidak sedikit banyaknya mengenai apa itu PPA langsung dari pimpinannya, sekaligus ditutup oleh doa ya kepada Ustadz Taufik bin Rohi Yasin. Waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi menjelang siang kita masih diberi kesempatan oleh Allah hadir berkumpul bertatap muka di tempat di mana hati-hati kita selalu kita gantungkan kepada Allah. Sebelum kami diminta untuk sedikit memaparkan tentang program yang ada di PPA, tentunya tidak mengurangi rasa hormat dan rasa takdim kami kepada Ketua Rombongan Majelis Taklim Pelikan Garuda KDA Batam, Bapak RT, Bapak RT, Ibu RW, ya. Hadirin hadirat rahimakumullah. Berbicara mengenai tentang PPA adalah merupakan salah satu lembaga yang dimana PPA ini berusaha untuk mencetak aset-aset bangsa, mencetak aset-aset kita, baik itu aset di dunia sampai aset untuk akhirat kita. PPA adalah merupakan salah satu pondok pesantren agro yang sekarang diakui oleh pemerintah menjadi pondok pesantren Salafiyah Agro Nurul Islam. Di PPA ini program, tentunya kalau kami bahas secara detail waktunya tidak begitu cukup ya, lama, cuma singkat. PPA itu ada program unggulan, ada program utama. Program unggulan daripada PPA yaitu berbasis tahfidz dan agro bisnis, di mana anak-anak kita yang mondok di PPA
minimal dari masuk ke PPA dari awal sampai lulus dari kelas tingkat wusto atau yang setara dengan SMP harus mampu menyelesaikan tahfidnya minimal 15 juz. Nah, ini program unggulannya, program unggulan anak-anak kita, santri-santri kita diwajibkan untuk menghafal Al-Quran minimal 15 juz. 3 tahun Ibu ya. Nah, jika tidak hafal, tidak mampu, maka akan ditambah 1 tahun untuk menyelesaikan hafalannya sebanyak 15 juz. Kemudian kalau anak itu lanjut di tingkat kuliahnya yang setara dengan SMA, maka total keseluruhannya menjadi 30 juz ya. Jadi tingkat wustonya 15 juz, tingkat kuliahnya 15 juz. Tetapi ada pilihan di sini. Kalau anak-anak kita itu memilih daripada program tahfidnya, harus komitmen. Dari awal harus diasah, dididik, dibimbing bagaimana anak-anak itu mampu untuk menghafalkan Al-Quran dari juz 1 sampai juz 15, atau dari belakang juz 30 sampai juz 15 misalnya. Kalau anak itu kemudian memilih program agrobisnis, maka yang mendampingi kebetulan orang tua kita ya, pimpinan Kampung Berdaya Bapak Hasan Fuad yang akan membimbing anak-anak kita mengenai tentang agrobisnisnya. Mereka akan dilatih, mereka akan dibimbing bagaimana cara untuk bercocok tanam, kemudian paham, mengerti tentang obat-obat yang tentunya berkaitan dengan pertanian ataupun perkebunan. Nah, di sini tentunya yang akan mendampingi anak-anak itu Bapak Hasan Fuad. Kalau dirasa anak itu sudah mampu, bisa, maka akan dikeluarkan yang namanya sertifikat ya, atau piagam untuk anak yang sudah masuk kategori lulus, baik di tingkat tahfidnya ataupun memilih tingkat yang berkaitan dengan program agrobisnisnya. Nah, tetapi di sini ada juga program utama. Yakni program utama di sini adalah program akhlak. Jadi anak-anak itu masuk kategori mau tahfidnya dia sudah mencapai 15 juz misalnya. Kemudian agronya sudah bisa dikatakan mampu, bisa, kata si pembimbing atau pendampingnya yaitu Bapak Hasan Fuad. Tetapi dari sisi akhlaknya, tutur bahasanya masih belum bisa dijaga. Cara dia duduk, cara dia memandang, cara dia berkomunikasi dengan masyarakat kurang tepat, kurang baik, kurang sopan, maka akan mendapatkan sesuatu hal di mana anak ini akan ditambah daripada hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan di dalam pondok pesantren agronya. Dan adanya piagam ataupun sertifikat tersebut tidak dikeluarkan jika adanya akhlaknya masih kurang baik. Kita mengambil apa yang pernah disampaikan oleh guru kita, ma wasalah man wasalah bil hurmah wa ma saqata man saqata illa bitarkil hurmah. Orang yang sukses itu bukan karena ilmunya. Orang yang sukses itu bukan karena dia cerdas, tapi orang sukses itu adalah orang yang illa bitarkil hurmah wa ta'dim, tidak pernah meninggalkan rasa hormat dan rasa takdimnya, baik kepada kedua orang tua, masyarakat, tetangga ataupun gurunya. Inilah yang merupakan suatu acuan bahwa ulama juga mengatakan afdalul ilmi ilmul halal.
Kalau kita bertanya tentang ilmu, maka iblislah yang paling alim, yang paling pintar, yang paling cerdas. Tapi kalau mengenai tentang akhlak, lah disinilah yang merupakan tolak ukur bahwa seorang manusia itu layak kayaknya menjadi seorang pemimpin, layak menjadi seorang yang memang diluluskan di Pondok Pesantren Agro. Mungkin hanya sedikit informasi mengenai tentang program-program yang ada di PPA Pondok Pesantren Agro Nurul Islam. Jika ibu ingin lebih mengenal lebih jauh tentang hal-hal yang berkaitan dengan pondok pesantren, baik itu yang berkaitan dengan program utama, program unggulan ataupun program ekstranya, silakan mampir di lain waktu. Mungkin hanya ini penyampaian kami, kurang lebihnya jikalau ada bahasa yang kurang pas, yang kurang bagus, ataupun bahasa-bahasa yang kiranya menyinggung perasaan, bahasa tubuh yang kiranya menyakitkan hati atau melukai hati dan perasaan ibu, kami atas nama pribadi dan atas nama wakil pimpinan kami Bapak Hasan Fuad, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin cukup ini penyampaian kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tundukkan kepala kita, anak-anakku santri PPA. Ya, sebelum kita doa, kita niatkan. Ya. Tadi saya menyampaikan bahwa tempat ini adalah tempat berkumpulnya umat baginda Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita dipertemukan oleh Allah. Hari ini kita digerakkan oleh Allah. Tidak ada manusia yang menggerakkan kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulai dari ibunda hebat, Bapak RT yang hebat, warga besar DSNI, semua warga yang ada di Kasibu, semuanya adalah orang-orang yang telah digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tempat inilah kita melakukan ibadah. Di tempat inilah kita selalu bercurhat kepada Allah, menyampaikan isi hati kita kepada Allah. Maka satu-satunya jalan, yuk kita sama-sama. Apa yang kita cari? Kalaulah kita memberikan sembako ataupun hal-hal yang berkaitan dengan donasi, jikalau tidak mendapatkan ridho daripada Allah, maka sia-sialah apa yang kita berikan. Maka di tempat inilah di tanggal 5 Maret 2023, di mana hati kita telah digerakkan oleh Allah, maka kita tundukkan kepala kita, meminta memunajat kepada Allah di tempat di mana kita selalu menggantungkan diri kita kepada Allah, agar hajat kita, cita-cita kita, impian kita, hajat daripada ibu bapak semuanya yang hadir senantiasa diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal manfudlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka riqan wa anta lam tazalli dalika halan. Allahumma ya muyassira kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farid wa ya mughniya kulli fakir wa ya muqawwiya kulli da'if wa ya ma'mana kulli makhif yasir alaina kulli asir fataysirul asir alayka yasir ya man la yahtaju ila al-bayan wa tafsir. Hajatuna ilaika sir, hajatuna ilaika sir, hajatuna ilaika sir wa anta alimun biha wa khabir. Allahumma anqilna wal muslimina wa ahli baitina wa li ashabina wa li abina wa li ummina wa jami'i talamidhi wa talamidatina fi ma'hadil adra wa jami'i majlis ta'lim Pelikan Garuda KDA Batam, من السقوات إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن الذنوب إلى المغفرة ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الخوف إلى الأمان ومن الفقر إلى الغنى ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الإهانة إلى الكرامة ومن الضيق إلى السعة ومن العسر إلى اليسر ومن الإدبار إلى الإقبال ومن السقام إلى الصحات ومن السخط إلى الرضا ومن الغفلة إلى العبادة ومن الفترة إلى الاجتهاد ومن الخذلان إلى التوفيق ومن البدعة إلى السنة ومن الجور إلى العدل. اللهم أئنا على ديننا بالدنيا وعلى الدنيا بالتقوى وعلى التقوى بالأمال وعلى الأمال بالتوفيق
وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي إلى الرضا المنهي إلى جنتك المسح بذلك بالنظر إلى وجهك الكريم يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثه يا غوثه يا غوثه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا المواهب العظام أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ثبت إيماننا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا وأنا شر بعدنا واغفر ذنوبنا واقضي ديوننا واقضي حوائجنا في الدنيا والدنيا والآخرة اللهم اجعل خير كلامنا قول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خشوعا ولسانا ذاكرا وبدنا بلع صابرا وولدا صالحا وعمرا طويلا مباركا اللهم طول عمرنا اللهم طول عمرنا وصحي أجسادنا ونور قلوبنا وأحسن أعمالنا ووسع رزقنا وإلى الخير قربنا وعن الشر بعدنا واغفر ذنوبنا واقضي ديوننا واقضي حوائجنا في الدنيا والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Taufik atas informasi sedikit banyaknya jadi kami tahu seperti itu luar biasa Ustadz. Semoga semakin sukses ya anak-anak di sini. Sekarang Bunda mau tahu siapa nih yang berani angkat tangan. Di sini bunda-bunda di depan tuh. Bu Yayu, kita ada bingkisan ya? Ada berapa Bu Yayu? 5. Nih, pertanyaannya Bunda belum kasih tahu, yang berani dulu.